Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beragam nikmat kepada kita. Di antaranya kita bisa istiqomah untuk taat kepada Allah Azza wa Jal di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita pada kitab Bahjatu Qulubil Abror karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Sekarang sampai hadis ke, masih ingat? Udah lupa. 20, 21 sekarang ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati, kata Nabi ada 10 ashrun, ya 10 ini ya, 10 hal yang dia termasuk fitrahnya manusia. Maksudnya ini adalah sesuatu yang sudah menjadi hal yang biasa dikerjakan oleh manusia seharusnya. Ada 10 hal yang sudah menjadi kebiasaan manusia untuk melakukannya seharusnya. Ya, saya katakan seharusnya karena ada di sana manusia yang tidak melakukannya. Padahal itu adalah sifatnya manusia. Apa itu? Yang pertama, qassus syaribi. Yang pertama kata Nabi adalah memotong kumis. Ya, ini untuk laki-laki secara fitrahnya. Fitrah itu artinya sesuatu yang memang Allah ciptakan kita demikian. Ya. Kita sebagai laki-laki diciptakan punya kumis. Nah, tapi juga kita diciptakan Allah punya rasa untuk merapikan kumis. Ya, karena kumis itu kalau nggak dipotong bisa berapa meter itu? Panjang terus kan? Panjang sampai menutupi bibir. Ya. Nah, secara fitrahnya manusia, bahasanya gitu. Secara fitrahnya manusia, maksudnya sifatnya manusia, dia memang senang dengan kumis, tapi tidak terlalu panjang. Nah, ini namanya berarti dia, kalau dia mau merapikan kumisnya, artinya dia masih normal. Ya, di atas fitrahnya, artinya ciptaan manusia memang demikian. Ya. Baik, itu yang pertama. Nanti kita kembali lagi ya, kita bahas ulang. Kita baca dulu. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyah. Yang kedua, manusia itu Allah ciptakan senang dengan jenggot, senang memelihara jenggot. Ini aslinya, ya, aslinya manusia, ciptaan manusia itu Allah ciptakan laki-laki, ya, itu dia pengen punya jenggot, ya. Jadi
Memanjangkan jenggot itu termasuk sifat dasarnya manusia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi adalah wasiwak. Yang ketiga adalah membersihkan gigi. Ya, bersiwak baik pakai sikat gigi atau pakai kayu siwak. Ya, atau pakai yang lain, nanti kita lebih jelaskan insya Allah. Intinya manusia secara fitrahnya dia akan cenderung membersihkan giginya. Dia nggak suka kalau ada kotoran di mulutnya, apalagi mulutnya sampai bau, dia nggak suka. Ya, dia ingin mulutnya bersih, ya, tidak bau. Kemudian yang keempat, kata Nabi adalah istinsyaqul ma'i. Fitrah manusia yang keempat, dia ingin membersihkan hidungnya. Ya, membersihkan hidungnya. Jadi dia menghisap air ke dalam hidungnya, kemudian dia semprotkan. Ya, keluarkan itu kotoran-kotoran di hidungnya keluar. Ya. Jadi kita artikan fitrahnya manusia itu membersihkan hidungnya dengan air, istinsyaq namanya. Kemudian yang kelima kata Nabi, qassul adhafir, memotong kuku. Ya, manusia secara fitrahnya dia ingin kukunya bersih karena dia tahu kalau kukunya panjang, ya di situ banyak kotoran, ya, kotoran yang membawa berbagai macam penyakit. Berapa tadi? 5. Sekarang yang keenam. Kata Nabi yang keenam, wa ghaslul barajimi. Ghaslu al-barajimi. Ghaslu artinya mencuci, membersihkan. Al-barajim itu sela-sela, di sela-sela jari atau bagian-bagian yang terlipat, ya, atau yang bagian yang tertutup. Yang di situ kalau tidak dibersihkan biasanya akan muncul apa yang namanya apa? Daki atau bahasa Jawanya apa? Bolot, ya. Muncul kotoran di situ banyak. Ghaslul barajim, ya, semuanya bagian-bagian yang terlipat, ya, terkhusus di jari, di sini juga, ya, lipatan-lipatan tubuh kita. Dia akan cenderung untuk membersihkannya. Kemudian yang ketujuh adalah natful ibti. Yang ketujuh adalah mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak dicabut. Ya. Manusia cenderung ingin ketiaknya bersih. Ya, baik dicabut ataupun dicukur, tapi nanti lebih bagusnya diapain? Dicukur. Ya, sesuai lafadznya Nabi ini adalah dicabut. Sakit enggak apa-apa. Kalau sakit tuh kalau terlalu lama, ya, sudah panjang dicabut, nah itu sakit. Tapi kalau usianya baru 1 minggu atau paling enggak 2 minggu, ya, 2 minggu sekali dicabut, itu enggak sakit. Ya, enggak sakit. Mau coba? Atau sudah nyoba? Ya, baik. Nanti kita kembali lagi insya Allah. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 kata Nabi, di antara fitrah manusia adalah halqul anati. Dia akan mencukur bulu kemaluannya. Dia
tidak suka dengan bulu kemaluannya. Ya, apalagi kalau sudah terasa bau, gatal, ya, nah itu dia akan cenderung membersihkannya. Nah, kalau kita ada kecenderungan seperti itu, artinya kita masih di atas normalnya manusia. Ya, normalnya manusia. Kemudian yang ke-9 adalah intiqasul ma'i. Kata Nabi yang ke-9 adalah cebok. Ya. Yakni al-istinja, yaitu cebok. Baik cebok dengan air, atau kalau tidak ada air pakai tisu atau pakai batu. Intinya manusia ketika buang air, ya, dia cenderung akan membersihkan bekas, ya, keluarnya kotoran itu, karena kan masih tersisa, ya. Nah, kalau orang tidak seperti ini, berarti dia keluar dari fitrahnya, ya, sudah tidak normal, ya, tidak normal. Kemudian ada seorang rawi di sini mengatakan wa nasitul asyirah, katanya saya lupa yang ke-10, yang saya ingat cuma 9. Ya, salah seorang rawi dalam hadis ini yang menyampaikan hadis ini, beliau ingatnya cuma 9. Yang 10 saya lupa, tapi diperkirakannya illa antakunal madmadah, sepertinya dia adalah berkumur-kumur. Tapi yang berkumur-kumurnya beliau ragu, ya. Yang beliau sebutkan, yang beliau ingat adalah berkumur-kumur. Jadi kita anggap berkumur-kumur nomor 10. Ya, berkumur-kumur membersihkan mulut. Ya. Baik. Nah, ini adalah 10 perkara yang manusia itu Allah ciptakan cenderung untuk melakukannya. Ya, sebagai manusia normal, ya. Nah, syariat Nabi Muhammad SAW menguatkan saja, ya, menguatkan dan mendukung hal ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini bukan aturan, artinya dari Nabi tanpa kesesuaian dengan kita, tidak, ya. Tapi ini adalah sebenarnya hal yang memang cocok dengan manusia, dan syariat tinggal apa? Tinggal menyetujui. Ya, jadi ini 10 perkara ini adalah perkara yang memang manusia itu sudah cocok dengannya. Bahkan dia diciptakan untuk melakukan hal itu. Jadi bukannya syariat memunculkan kemudian manusia nggak cocok, enggak. Ya. Bahkan syariat hanya menyetujui dan menekankan, ayo dikerjakan. Kenapa? Karena itu memang sudah kalian setujui, wahai manusia, sudah memang seperti itu sifatnya kalian. Ya, gitu. Jadi yang kita harus camkan, harus perhatikan, ya, kalau kita tidak melakukan ini, artinya ada 2 sisi yang kita langgar, ya. Satu, diri kita sendiri, ya, kita melawan diri kita sendiri. Yang kedua, melawan syariat yang sudah menyetujuinya, bahkan memerintahkannya pada beberapa poin yang disebutkan di sini. Ya, sebagian ulama memang berselisih tentang wajib atau sunnahnya perkara-perkara ini. Ya, contoh misalnya cukur kumis. Ya, mencukur kumis, kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama, ternyata sebagian dari mereka itu ada yang berpendapat wajib. Ya, tapi kebanyakan mereka mengatakan sunnah. Ya. Begitu juga memelihara jenggot sama. Ya. Jadi bukan sekedar anjuran,
ya, tapi sebagian perkaranya itu ditekankan, bahkan sangat ditekankan, ya, bahkan sangat ditekankan. Jadi ini perkara yang hendaknya kita perhatikan baik-baik, ya, jangan disepelekan, ya, atau malah dijadikan apa, sebagai celaan kepada Islam, ya, karena ini bukan dari Islam muncul tanpa ada dari yang lain, karena ini muncul memang dari manusia, ya, bukan murni langsung Islam mengajarkan demikian, tidak, ini memang manusia, ya. Jadi nggak pantas kalau hal ini dijadikan apa, celaan untuk Islam, ya. Ada yang apa namanya, mencukur kumisnya dikatakan banci misalnya, ya, wah kok laki-laki, kok wong lanang kok nggak kumisan, ya. Ini berarti dia lupa akan jati dirinya sebagai laki-laki, ya. Tapi ingat, perlu diingat ya, kumis di sini yang perlu kita luruskan. Mencukur kumis di sini adalah bisa dua model, ya. Bisa artinya kita cukur hanya sekedar kelihatan, sampai kelihatan bibir atas, yang tadinya panjang, ya, sampai melengkung apa, nutupin bibir atas, ya. Nah, kita cukur hanya sekedar sampai kelihatan bibir atas. Itu yang dimaksud di sini, ya. Apa yang namanya kos, ya, namanya kos. Kosun itu artinya menggunting, merapikan, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan inilah yang sunnahnya, ya, sunnahnya. Jadi kita tidak bertentangan, artinya kita tetap punya kumis sebagai laki-laki, ya, tapi rapi, ya. Jelas ya. Nah, bisa juga, boleh juga, tapi boleh nih ya, boleh juga dicukur habis. Ya, sebagai kebanyakan kita ini ya semangat gitu ya untuk mencukur kumisnya habis, bahkan sampai digundul. Tapi sebagian ulama nggak menyarankan itu. Ya, mereka menyarankannya untuk kumis itu bagusnya justru diapakan? Cukup dirapikan saja. Ya, cukup dirapikan saja. Tapi kalau yang biasa dicukur risih nggak? Ya, agak risih ya, tapi nggak apa-apa. Nggak tahu kalau istrinya, ya, tinggal tanya istrinya, ya, dia sukanya yang berkumis atau tidak, ya, apa, tergantung juga maslahatnya, ya. Ya, kan macam-macam ya, beda-beda wanita itu kan, ya. Ada yang lihat suaminya pakai kumis tebal senang dia, ya, ada yang ini, ya, tergantung istrinya, ya. Juga melihat maslahat di situ, ya. Bisa di apa, tipiskan, ya, bisa dia panjangkan tapi tidak sampai menutupi bibir atasnya. Bahkan ulama lebih mencondong mereka mengampai menutupi bibir atasnya, dicukur, dirapikan saja, ya. Dan kita juga lihat sebagian ulama seperti itu mereka, ya, penampilan mereka pakai jenggot, juga ada kumisnya, tapi kumisnya dirapikan, tidak dicukur habis kayak kita ini, ya. Jelas itu tentang mencukur kumis. Nah, untuk memanjangkan jenggot, ya, jenggot ini juga para ulama sebagiannya bahkan mewajibkan, ya, bagi laki-laki untuk memelihara jenggot. Bahkan sebagiannya lagi tidak boleh dipotong sama sekali. Ya, memang sebagiannya boleh merapikannya, tapi sebagiannya lagi mengatakan nggak boleh. Ya, disesuaikan sesuai perintahnya Nabi, disuruh biarkan. Ya. Terus panjang gimana? Ya biarkan panjang. Ya, ada yang mengatakan enggak, yang penting punya jenggot, ya, ada jenggotnya, dirapikan pulih, ya. Tapi gimana yang bagusnya? Ya dibiarkan, ya, kecuali kalau memang sudah
terlalu panjang dan membahayakan, memadorotkan gerak-geraknya, ya boleh dia rapikan. Kan ada yang jenggotnya sampai panjang sekali, ada. Ya, antum nggak ada di sini ya, panjang sekali ya. Ya, ada, kita punya teman nggak, ya itu ya, kita lihat seperti itu, panjang sekali. Ya, kalau memang ini butuh untuk dirapikan, tidak apa-apa, dirapikan sampai sekiranya dikatakan dia punya jenggot atau apa namanya ini, sekepal ya, sekepal tangan, artinya dirapikan ya. Dan ini sudah melaksanakan perintahnya Nabi, atau sudah menjalankan fitrahnya kita sebagai laki-laki punya jenggot ya. Dan mereka para ulama menjelaskan faedahnya punya jenggot itu adalah untuk memperindah laki-laki, perhiasannya laki-laki ya. Bahkan dia akan tetap menjadi perhiasannya sampai ketika dia sudah jadi kurang ya, masih kurang sempurna di dalam membersihkan gigi dan menjaga gigi kita. Baik, kemudian istinsyak. Nah, istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung ya, sampai kira-kira masuk kemudian dikeluarkan lagi ya. Dan ini fungsinya Masya Allah ya, bisa membersihkan hidung kita ya, dan juga menyegarkan ya, menyegarkan kita. Jadi kalau wudhu ya, wudhu jangan cuma sekedar apa namanya, cuma airnya cuma dikocok-kocok gitu ya, enggak ya. Jadi ada apa ya, ada upaya untuk dimasukkan baru dikeluarkan ya, gitu ya. Itu namanya istinsyak. Kemudian qasful adhafir, memotong kuku ya, memotong kuku. Ini sudah jadi fitrahnya manusia untuk memotong kukunya ya. Jadi dia setiap pekan ya disunahkan untuk apa, dibersihkan ya, atau kalau panjang dibersihkan gitu aja, dipotong ya, dipotong sampai habis ya, dipotong sampai habis. Ini yang sunnahnya ya, kita sunnah, bahkan sunnah fitrahnya manusia. Jadi kalau kukunya panjang-panjang semua ya, itu berarti keluar dari fitrahnya. Wanita gimana? Ya masuk ya, wanita juga. Jadi wanita tidak dianjurkan untuk memanjangkan kukunya untuk kecantikan, enggak. Cantik itu kalau kukunya pendek, bersih ya. Cuma karena sebagian orang itu sudah membalikkan pikiran manusia, yang bagus dikatakan jelek, yang jelek dikatakan bagus, sehingga seakan-akan wanita itu harusnya fitrahnya memanjangkan kuku sampai panjang terus dihias ya. Padahal cukup dengan kuku yang ada ya, yang sudah Allah berikan. Kalau mau dia hias, itu sudah cukup mempercantik dirinya dengan kebersihan yang ada dan tidak membuat madorot pada tubuhnya ya. Beda kalau yang panjang kan susah, ngapa-ngapain susah kan ya, banyak maslahat yang terganggu dengan kukunya yang panjang ya. Terus kalau laki-laki gimana? Panjang, jempol toh untuk apa? Nah itu lihat fungsinya ya. Kalau memang ada fungsinya, dia panjangkan sedikit untuk ada fungsinya ya, enggak apa-apa lah, tapi kan ada fungsinya. Tapi kalau cuma sekedar gaya ya, gaya ngikuti tren, ini jangan ya, jangan. Kalau mungkin dia sering kerja butuh dengan kukunya ya, ada kerjaan yang butuh dengan kukunya, itu enggak apa-apa. Atau ketika perang, nah ini ketika perang butuh untuk senjata ya, senjata kan, bisa senjata untuk bela dirinya atau senjata untuk
melakukan apalah gitu yang dia butuhkan saat perang, itu boleh memang. Ya. Berarti apa? Kalau memang dibutuhkan, ya silahkan. Tapi kalau tidak, kembali ke fitrahnya, dipotong kukunya, ya, dipotong kukunya bersih, itu yang disunahkan. Kemudian ghuslul barajim, ya, membersihkan sela-sela atau kelipatan-lipatan tubuh kita. Ini juga disunahkan dibersihkan. Jadi kalau pas mandi jangan sekedar guyur-guyur, ya, tapi ada gerakan apa? Gerakan menggosok, ya, menggosok. Itu namanya ghusl, menggosok, ya. Jadi bukan sekedar disiram, tapi digosok-gosok. Itu disunahkan digosok biar apa? Kotoran-kotorannya ikut larut dalam air, ya. Kemudian natful ibit, mencabut bulu ketiak, dan ini yang disunahkan adalah yang bagusnya, ya, itu dicabut, ya. Kalau tidak bisa dicabut boleh dicukur, ya. Terus gimana kalau dibiarkan? Nah, ini namanya menyelisihi fitrahnya sendiri dan nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, sudah pernah nyoba ketika panjang ketiaknya? Ya, coba buktikan sendiri. Ya, ketika panjang, apalagi di daerah yang panas, daerah kita yang seperti ini, ya, itu kalau bulu ketiak panjang habis kerja, sudah langsung ada aroma yang Masya Allah tidak sedap. Ya, tapi kalau ketiaknya bersih, ya, itu mengurangi lah. Memang bau, tapi tidak sebau yang punya bulunya, ya. Ada juga ada zat yang biasa untuk mengurangi keringat setelah apa namanya? Setelah bulunya dicabut atau dicukur. Tahu? Dikasih apa itu? Tawas, itu yang lebih bagusnya. Dikasih apa? Tawas. Tahu kan batu tawas? Ya. Dicoletkan, dikasih air, kemudian dicoletkan di ketiak, insya Allah tahan lama, tidak bau, ya, boleh dicoba. Nah, kalau ada Rexona, maafan, kalau pakai itu, ya, kalau pengalaman saya sendiri, itu kan ada aromanya kan, ya. Nah, suatu aroma kalau sudah kecampur sama keringat, itu nanti aromanya akan berubah, ya, akan berubah. Tapi kalau pakai tawas itu kan apa? Murni tanpa ada aroma. Maka nanti ketiaknya benar-benar murni, tidak bau, ya, tidak bau, tidak wangi, netral, ya, netral. Coba, bisa dicoba, dicari di pasar, ya, bisa dicoba dicari di pasar. Itu insya Allah ketiaknya netral, ya. Tapi itu tetap. Kemudian intiqasul ma, ini, ya, ini yang kita sudah normal, ya. Tapi ada juga yang nggak normal. Orang ketika pipis tidak apa? Tidak cepok. Habis kencing sembarangan langsung pakai celana lagi, langsung lari lagi. Ya, ini nggak boleh, ya. Jadi hendaknya dia istinja. Kalau nggak ada air gimana? Minimal apalah yang ada di situ yang bisa mengangkat. Boleh pakai batu, boleh pakai daun, boleh pakai kayu, yang asalkan tidak memadorotkan, ya. Ya, intinya adalah sesuatu yang bisa mengangkat bekas kencing atau bekas kotoran itu, mengangkat, bisa kita gunakan untuk namanya istinja, dan alhamdulillah Islam mengizinkannya. Terus ada bekasnya gimana? Kalau pakai batu masih ada sisa, nggak apa-apa, ya. Namanya kita sudah melaksanakan apa? Cebok pakai batu. Kalau ada pun sisa itu dimaafkan. Kalau ada sisa, yang penting sudah 3 kali, ya, sudah diambil 3 kali. Kalaupun masih ada sisa sedikit-sedikit, itu dimaafkan, najis yang dimaafkan, ya.
Ya bagusnya kalau memang mau ada air bagus ya, atau double dua-duanya. Pertama pakai batu, terus sisanya dikasih air. Ini lebih sempurna ya. Jadi cebok yang paling sempurna itu apa? Dua. Dua. Itu yang paling nomor satu ya. Dia pakai batu dulu atau pakai tisu dulu, sudah itu disiram air. Itu yang sempurna. Yang nomor dua pakai air saja. Nomor tiga pakai batu saja atau yang menggantikan batu. Nah, itu namanya istinja. Kemudian yang terakhir madmadah, berkumur-kumur. Ini sudah paket wudhu ya, sunnahnya wudhu ya. Atau kalau dia dalam bersiwak ya, bersiwak pakai apa namanya, pakai pasta gigi, ini kan otomatis juga dia sudah berkumur-kumur. Tapi kalau siwaknya pakai kayu arok, pakai kayu, ini biasanya orang itu nggak satu paket gitu. Biasanya cuma digosok-gosok terus sudah itu nggak ada kumur-kumurnya, paling diludahkan gitu aja kotoran-kotorannya ya. Tidak pakai air karena memang di siwak itu sudah, kayu arok itu sudah mengandung zat yang Masya Allah itu, jadi bisa ditelan ya, dan juga menyehatkan mata ya, menyehatkan mata, juga dapat keridhaan Allah Azza wa Jalla ya. Kalau bisa ditanam di sini ya, cari bibitnya, ditanam kayu arok ya. Ada kalau nggak salah ya, ada yang jual, cuma saya belum sempat aja. Mungkin ada yang nyoba, sudah ada nyoba tanam, bagus kalau ditanam ya. Kalau bagus subur nanti bisa kita sebar di tempat lain. Taib, inilah 10, namanya 10 sunnah-sunnah fitrah ya. Taib. Jadi walaupun di sini bahasanya sunnah fitrah, ada yang membahasakan sunnah ya, tapi bukan berarti semuanya hukumnya sunnah ya. Ada beberapa hal ulama mewajibkan sunnah, kita hendaknya mengerjakan hal ini. Kenapa? Karena ini memang fitrahnya kita manusia ya. Artinya kalau kita tidak kerjakan berarti kita menyelisihi normalnya kita ya sebagai manusia. Taib, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ikut kumis? Enggak, itu kan dua, kumis itu di atas, jenggot itu apa yang ada di bawah bibir dan di pipi ya. Jadi itu namanya jenggot. Nah, batasan jenggot itu dari bawah tulang pipi ini ya, terus ke bawah, di bawah bibir dan di dagu itu namanya jenggot ya. Nah, gimana nanti kalau cukur rambut ya? Kalau memang jenggotnya itu penuh di sini ya, banyak, maka hukum yang di sini ngikut bawah, dia jangan dicukur ya. Tapi kalau misalnya jenggotnya putus, kayak antum-antum ini kan putus semua kan, adanya di sini tok ya. Nah, terus yang di sini gimana kalau panjang? Nah, ini nanti ikut hukum atas ya, ikut hukum atas. Jadi bisa dirapikan, ikut hukum rambut ya. Taib. Jadi kalau misalnya lagi gundul, misalnya gundul ya, gundul umroh misalnya, nah ini juga ikut dirapikan ya, karena misalnya ada tumbuh dikit di sini ya, nah, ini bisa dirapikan ya, dirapikan itu ya, soal bagian singkat Allah wa'alam. Ada lagi? Memang kalau sudah tua alisnya mulai panjang Pak ya, satu-satu mulai panjang. Iya, intinya dirapikan. Iya. Asal jangan dicukur habis. Iya.
Intinya dia kembali ke normal. Kan normalnya alis panjangnya sekian senti. Ya, nanti kalau ada yang panjang bisa kita kembalikan ke normalnya, gitu Pak ya. Kita kembalikan ke normalnya. Jangan dicukur habis. Ya. Ada lagi masalah apa? Kuku, masalah apa? Nggak ada. Paham? Oh, Allah alam ya. Kalau dari hadisnya kita belum dapat ya. Anak sendiri maksudnya belum nemu ya. Maksudnya urutan yang ada itu mungkin istihsan dari sebagian orang. Maksudnya anggapan baik dari sebagian orang diurut dari sini gitu. Tapi kalau dari sunnahnya Nabi dari hadis, gitu, anak sendiri belum dapatkan. Ya, Allah alam. Intinya dipotong gitu aja. Potong bersih dan itu sudah melaksanakan sunnah fitrah. Gak ada lagi. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa amalkan, bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.